Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pilkada. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi itu penting dilakukan. Namun Puan Maharani tidak menjelaskan lebih rinci soal kapan dan apa saja nantinya yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Mega. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan akan soal rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Muzani enggan menyampaikan kapan persisnya pertemuan antara Prabowo Mega. Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak, katanya Pak? Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala merespon soal adanya gerakan anak abah coblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. JK meminta masyarakat Jakarta tidak emosi dan menggunakan hak pilihnya saat pemilihan gubernur Jakarta nanti. Pernyataan ini diungkapkan JK usai menerima kunjungan Pramono Anung dan Rano Karno pada Senin malam. JK menyebut emosi di tengah dinamika pilkada adalah hal yang biasa. Namun publik pun bisa melihat tawaran gagasan dalam kontestasi nanti. Itu tentunya sebaiknya masyarakat memilih yang terbaik lah. Jangan emosi lah. Bahwa itu ada emosi pastilah, tapi saya kira kalau nanti melihat bagaimana beliau memberikan wawasan-wawasan, gagasan-gagasan, orang akan memilih sendiri. Itu tahap awal itu, biasalah. Ditemui di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan buka suara soal gerakan anak abah tusuk 3 paslon Pilkada Jakarta. Anies bilang gerakan itu adalah hak konstitusi yang harus dihormati sebagai ungkapan atas kondisi politik saat ini. Anies bilang itu sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi. Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Usai gagal berlaga di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan memantapkan diri akan tetap eksis di dunia politik. Maklum saja, pengaruh Anies alias Anies efek masih nyata, apalagi di Pilkada Jakarta. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat partai politik atau organisasi masyarakat alias ormas. Anies bilang rencana membuat partai politik masih dikaji. Jika sudah pasti, tentu bakal diumumkan. Bikin parpol atau itu semua sedang dalam proses kajian, nanti kita lihat. Nanti begitu sudah ada arahnya pasti diumumkan. Kata Cak Imin bikin partai itu berat. Panitianya malah dorong-dorong. Ya kita lihat nanti. Gitu ya.
Munculnya gerakan anak abah mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta diduga jadi salah satu gerakan pendukung Anies yang kecewa. Menanggapi gerakan ini, bakal cawagup PDI Perjuangan Rano Karno menyebut warga akan menyesal jika tak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sekarang kalau dia coblos 3-3-nya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Bolong aja. Nah sekarang ini apa mau begini gitu, ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih, mau pilih maaf mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silahkan. Pilih, jangan dibuang, ngapain capek. Cara Ridwan Kamil Suswono beda lagi. Keduanya menggait loyalis Anies dengan tawaran melanjutkan program kerja Anies terdahulu. PKS kan jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan aman kan, ya. Cuma ternyata nggak aman karena memang ada persyaratan 20% itu sebelum MK memutuskan lain kan. Nah, paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Demikian pula juga Pak Jokowi, maupun yang terakhir Pak Heru ya. Menggait pemilih Anies di Jakarta dianggap penting dan berpengaruh terhadap perolehan suara di Pilkada. Namun menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, tak cukup hanya mengikuti atau melanjutkan program Anies. Pemilih Jakarta yang realistis dan rasional juga butuh program baru dari ketiga bakal paslon. Jadi saya kira mungkin kontinuitas penting, tapi di satu sisi yang lain itu kandidat memang harus punya satu gagasan baru, program baru yang bisa mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Jadi harus ada program baru? Saya kira harus ada program baru yang mungkin tidak lagi program-program yang biasa. Kalau soal kemacetan, kemudian kesehatan, infrastruktur, itu saya kira program yang sudah biasa, nggak menarik lagi bagi masyarakat. Tapi memang kandidat harus punya visi jangka panjang, step by step untuk mendukung gagasan kota Jakarta sebagai kota global. Anies mungkin masih punya pengaruh di Pilkada Jakarta, tapi mungkinkah pilihan Anies jadi penentu pemenang Pilgub Jakarta? Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-13 untuk Kompas TV. Semoga di usia yang ke-13 ini Kompas TV menjadi media yang memberikan informasi secara akurat, terdepan, dan berimbang, serta selalu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan berita-berita yang mencerdaskan. 13 tahun Kompas TV, Indonesia Bersatu. Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menggelar rapat koordinasi untuk membahas soal penayangan debat calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta. Bagaimana persiapannya? Kami hadirkan